Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hari ini, Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera. Bantuan berupa mobil tangki air, tandon air, kompor, beras, hingga pakaian. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Septayoga Janaloka dari Dermaga IKT Tanjung Priok, Jakarta. Ya, Saudara, PMI Pusat hari ini akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak ataupun korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah, yaitu Aceh, kemudian juga Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bantuan dikirimkan melalui kapal kemanusiaan Kala Lines, dan berdasarkan pantauan saya, Saudara, untuk bantuan yang hari ini dikirimkan tadi terlihat ada mobil tangki air, lalu kemudian juga ada kebutuhan logistik seperti bahan pangan, lalu kemudian juga ada tenda, lalu kemudian juga ada air minum, pakaian, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Saudara, terkait dengan apa saja bantuan yang hari ini akan diberangkatkan dan bagaimana pendistribusiannya, saya akan langsung tanyakan saja kepada pengurus bidang penanggulangan bencana PMI Pusat, Asmawi Syam. Selamat pagi Bapak dengan Carla Kompas TV. Bapak, ini hari ini bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ini jumlah totalnya apa saja sih Pak dan berapa? Ya, jadi seperti kita lihat saat ini sedang loading ya. Ada 31 tangki air, truk tangki air. Ini melengkapi tangki air yang sudah kami kirim pada saat tanggap darurat pertama. Tanggap darurat pertama ini kan tanggal 23 November, hari ini sudah hari ke-14, kami susulkan 31 lagi tangki air dan tandon-tandon air, karena air ini adalah kebutuhan primer untuk di lapangan. Pada saat ada bencana, air ini adalah sangat penting, dan kita menyadari itu sehingga kita menambahkan armada ini pada saat tanggap darurat, kemudian sekarang sudah recovery pemulihan awal dan recovery pada saat nanti kondisi sudah membaik. Kita harapkan bahwa tangki air ini juga berfungsi untuk membersihkan rumah, kemudian untuk melakukan perbaikan-perbaikan rumah-rumah ibadah yang ada di sana, dan makanya kita lengkapi dengan tandon air. Dan ada beberapa, mungkin saya bisa jelaskan ya, yang diangkut oleh kapal ini tuh ada 40 unit Alkon itu untuk air juga, kemudian ada 200 tandon air, ada 10.000 kompor. Kompor ini juga penting karena mereka supaya bisa masak. Nah, supaya bisa masak, kalau mereka sudah punya beras, kita juga mengirimkan beras ya, ada 10.000 karung beras yang sudah dipaket. Kemudian ada 17.500 pakaian baru. Kami tekankan pakaian baru ya, karena memang aturan kita dari Palang Merah Indonesia ya, harus pakaian baru. Kemudian ada masker 6.000, ada paket baby kit, ada cleaning kit, ada 2.000 paket hygiene kit, dan ini dikawal oleh 88 orang relawan yang ada di Jakarta untuk bergabung dengan relawan yang ada di daerah. Baik, terima kasih Pak Asmawi. Semoga untuk bantuan ini lekas tiba dan lancar sampai di tempat dan segera dapat didistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Ya, demikian tadi percakapan kami dengan Pak Asmawi. Beliau ya adalah Kepala Bagian Penanggulangan Bencana PMI Pusat, dan berdasarkan keterangan kami ataupun keterangan yang diberikan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beragam hal ataupun barang bantuan yang diberikan seperti yang sekarang terlihat ini ya, tandon air. Juga di sebelah saya ataupun bagian depan juga ini adalah mobil-mobil tangki air yang nantinya akan didistribusikan ke sejumlah lokasi yang membutuhkan air bersih, dan nantinya akan dikoordinir lebih lanjut oleh PMI Provinsi setempat untuk mendistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Claudia Carla, Septayoga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pembukaan akses jalan ke daerah terisolasi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat terus dikebut. Untuk sementara waktu, di tengah keterbatasan alat berat, akses jalan dibuat secara darurat menggunakan gelondongan kayu sisa banjir. Alat berat diprioritaskan untuk pengerjaan pembukaan akses jalan dan jembatan ini. Awalnya daerah yang terisolasi sebanyak 12 titik, kini tersisa 3 titik. Pemkab Agam membutuhkan sedikitnya 30 unit alat berat untuk pembersihan sisa banjir. Kabupaten Agam
menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak banjir bandang. Dahsyatnya terjangan banjir menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dalam pencarian. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita melalui darat kan, isolasi. Kemudian nanti masuk ke Pelembayan. Pelembayan maksudnya yang daerah sana. Itu juga sudah terbuka. Hanya beberapa nagari lagi yang belum. Dan itu kita burukan hari ini sampai besok makanya alat yang kita minta sepeda banyak tadi. Jadi alat ini juga ada dari pengusaha. Ada Pak Haji Kasmir namanya juga membentuk alat. Kemudian juga pengusaha kita yang ada di sini, perkebunan juga. Kemudian juga Pak Andre juga menyampaikan tadi kan, itu 10 ini akan dibantu juga oleh BNPB. Nah, dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Berikutnya saudara, warga Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menggelar doa bersama agar seluruh korban hilang akibat terjangan banjir bandang segera ditemukan. Doa bersama digelar di kawasan Jembatan Kembar yang merupakan saksi bisu tragedi banjir bandang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat berkumpul di kawasan Jembatan Kembar yang merupakan batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar menggelar doa bersama untuk seluruh korban dan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Warga larut dalam hikmat dan muhasabah diri seraya melantunkan doa untuk para korban bencana yang telah ditemukan ataupun masih dinyatakan hilang. Selain doa bersama, Wali Kota Padang Panjang Henry Anis juga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menggelar sholat gaib usai pelaksanaan sholat Jumat di masjid masing-masing. Hal ini agar sejumlah korban bencana yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Mendoakan yang telah meninggal, intinya berbelasungkawa yang sangat mendalam, memanjatkan doa dengan keikhlasan dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari malapetaka. Harapannya dan tadi juga sudah disampaikan oleh Buya Ali Zacha untuk kita semua pada hari Jumat ini waktu melaksanakan sholat Jumat nanti, setelah sholat Jumat melakukan sholat gaib untuk mendoakan jenazah yang meninggal di Padang Kembar ini atau di Sumatera Barat atau di daerah lain. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama, dan juru kamera Abdul Rohim yang saat ini berada di posko pengungsian. Reza, selamat siang. Seperti apa kondisi terkini para pengungsi di sana? Apa yang paling dibutuhkan hingga saat ini? Ya baik, Okta dan juga saudara, yang paling dibutuhkan saat ini, ini adalah air bersih begitu ya. Selain air bersih juga jaringan telekomunikasi. Namun memang air bersih ini sudah disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setiap harinya 2 kubik begitu ya. Namun memang karena kebutuhan warga di pengungsian ini cukup banyak sehingga memang kebutuhan air bersih ini setidaknya harus bisa ditambah begitu, tidak hanya 2 kubik per hari. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi, memang warga di sini untuk berkomunikasi begitu dengan sanak saudara masih kesulitan. Namun di samping 2 tadi yang kami sebutkan, untuk kebutuhan logistik seperti makanan, kemudian pakaian, dan juga obat-obatan, ini banyak seperti bantuan-bantuan yang terus berdatangan begitu. Dan kami pun akan coba mengajak Anda untuk seperti apa sih melihat bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh relawan dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, ini adalah kalau bisa disebut adalah gudang penyimpanan sementara logistik begitu ya. Ini yang sudah tadi diberikan dari Kompas Gramedia Group. Ini ada banyak sekali yang diberikan, total senilai 300 juta. Ada telur, kemudian kalau saya lihat ini ada mie rebus, begitu ya. Kemudian ada beras, ada juga pakaian. Nah, inilah yang bisa dikatakan gudang sementara. Sebelumnya nanti ini disalurkan
kepada warga yang membutuhkan begitu ya. Nah, kami pun akan mencoba mengajak Anda berbincang bersama dengan Sekretaris Nagari Salereh Air begitu ya. Sudah dengan Ibu Mistri ini. Ibu, ini bantuan terus berdatangan. Kalau misalnya dikatakan ada yang kurang dari bantuan ini atau tidak sih Bu, apa saja yang diperlukan? Kalau untuk saat ini, kalau untuk sembako, tempat tidur itu sudah mencukupi Bapak Ibu. Yang kurang mungkin nanti itu persiapan untuk mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Kalau seandainya nanti mereka dapat bantuan rumah atau tempat pengungsian sementara selain dari sini, mungkin mereka membutuhkan peralatan untuk memasak seperti kompor, gas, periuk, kuali dan sebagainya macamnya Bapak Ibu. Ini bantuan dari semua pihak ini terus berdatangan setiap harinya, Bu? Iya Pak, Alhamdulillah dari pagi sampai malam, Alhamdulillah banyak yang berdatangan ke sini. Ya, di sini kami tampung di posko dan sebagian juga dari masyarakat atau dari donatur itu kadang ingin bertemu dengan pengungsi langsung, membawa paket sembako, kami persilahkan saja mereka untuk langsung ke tempat pengungsian, bukan melalui posko gitu Pak. Kalau di sini Ibu, apa bantuan yang disalurkan ini hanya untuk warga yang ada di pengungsian atau di warga sekitar Kecamatan Palembayan? Kalau yang di posko ini kami drop ke semua warga Jorong se-Nagari Salereh Air. Di Nagari Salereh Air kita punya 4 jorong, yaitu Jorong Kayu Pasak yang di sini, terus yang bagian di timur itu Jorong Kayu Pasak Timur, Jorong Kayu Pasak Selatan, dan Jorong Ungun. Dari awal bantuan berdatangan kita menunjuk penanggung jawabnya per posko di masing-masing jorong, dan bantuan dijemput sama penanggung jawab dan dibagi di poskonya masing-masing. Kemungkinan kalau untuk ini Bu, air bersih Bu ya, mungkin di sini juga sudah ada bantuan air bersih dari Kementerian PU, 2 kubik setiap harinya, apakah itu mencukupi Bu? Selain dari mencukupi Pak, selain dari itu kita juga dapat bantuan sumur bor di sebelah Tafis ini. Dan jadi warga-warga di sini juga alhamdulillah untuk sekarang mencukupi untuk mandi, cuci gitu. Kalau untuk jaringan telekomunikasi gimana Bu nih untuk menghubungi sanak saudara di luar, seperti apa? Kalau awal-awal sekitar 1 minggu ke belakang kami di sini kelang kabut gitu Pak ya. Listrik mati, nggak ada jaringan, tapi alhamdulillah ada dapat bantuan Starlink untuk di pusat informasi, dan di sini juga ada dari relawan untuk bantuan wifi-nya gitu. Dan sekarang mungkin tower kita sudah berfungsi lagi karena listrik juga sudah mulai diperbaiki sama PLN. Tadi malam sudah normal lagi jaringan telekomunikasi. Terakhir mungkin Bu, apa sih yang paling diperlukan bagi warga di Nagari Salereh Air? Yang paling diperlukan itu apa selain warga yang ada di pengungsian? Kalau untuk keperluan untuk sekarang kami lihat Pak, mereka sudah mulai memikirkan tempat tinggalnya masing-masing, pendidikan anak itu yang kami lihat. Karena mereka ke depannya akan kembali lagi ke kehidupan normal, mulai dari nol lagi, mungkin mereka butuh bantuan modal usaha gitu Pak, rumahan, tempat tinggal kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya bersama Kompas TV. Itu tadi dia bahwa bantuan memang sandang, pangan, pakaian dan juga logistik ini sudah banyak cukup terpenuhi begitu, dan juga tadi disampaikan bahwa air juga ini sudah mulai bisa dirasakan sepenuhnya begitu, cukup ternyata 2 kubik per hari dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian yang paling saat ini dibutuhkan adalah bagi warga yang sangat terdampak ataupun rumahnya hancur, ini adalah hunian tempat tinggal baru. Diharapkan bagi ini pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bisa memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang terdampak, terutama warga yang kehilangan rumah. Okta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, lebih dari sepekan pasca banjir bandang, kondisi rumah warga di Aceh Utara, Aceh masih terendam